Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT telah mengumumkan rahmat hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di satu ruangan tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan pagi menjelang siang ini. Untuk hari ini saya akan menyampaikan, mendiseminasikan aksi nyata modul dari 1.4 materi dari calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara. Ya, diseminasi terkait budaya positif. Di sini saya didampingi dalam CGP ini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Subagio SPD, kemudian pengajar prakteknya adalah Bapak Purnomo SPD. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, silakan nanti ikuti kegiatan dengan santai saja, tidak bisa terlalu tegang. Biasa saja, nanti sambil dengan tanya jawab juga bisa. Di samping ngobrol gitu, Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam modul diklat CGP ini mengambil filosofis dari salah satu pahlawan kemerdekaan perjuangan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tentunya Bapak Ibu semuanya paham, siapa sosok dari Ki Hajar Dewantara. Salah satu semboyannya, ada yang masih ingat? Semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu? Lupa sedikit lupa. Ngarso, Pak Segar. Ngarso Sentulajo, Madya Manungkarso, Tuturi, ya tepat sekali. Yang memiliki makna, yang di depan memberikan contoh yang baik, kemudian dari tengah memberikan semangat, dan yang di belakang memberikan dorongan atau dukungan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan digerakkan oleh seorang petani yang sedang menanam benih. Ia tidak mengubah jenis benih tersebut, namun petani dapat memberikan perlakuan yang benar agar benih tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Nah, misalkan ada dua benih, Bapak Ibu, ada jagung dan padi. Ketika petani menanam jagung, dia tidak dapat mengubah tumbuh menjadi tanaman padi, atau sebaliknya tanaman padi ditanam dirubah agar tumbuh menjadi tanaman jagung, itu tidak bisa. Tapi di sini petani hanya dapat memberikan perlakuan pada tanaman tersebut. Misalnya benih unggul, benih yang tidak unggul. Dengan perlakuan yang benar, misalnya pemberian pupuk, mengolah tanah, terus kemudian membuang hama, maka tanaman yang kurang unggul ini, benih yang kurang unggul ini akan tumbuh menjadi tanaman yang subur, menjadi tanaman yang maksimal tumbuhnya. Dan sebaliknya, ketika tanaman yang bibit unggul kok tidak dirawat dengan baik, tidak diberikan perlakuan yang baik, maka tanaman itu tidak akan tumbuh dengan subur. Begitupun anak-anak kita. Anak-anak kita mempunyai berbagai karakteristik, beragam karakter. Gaya belajarnya juga tentunya berbeda-beda. Dan itu harus kita pahami. Mungkin ada anak yang pahamnya paham penuh, ada yang pahamnya sebagian. Nah, tugas guru adalah bagaimana cara memberikan perlakuan pada anak tersebut agar anak yang mungkin pahamnya sebagian dapat menjadi anak yang pandai, jadi anak yang pintar. Kemudian anak yang pahamnya penuh
dapat berkembang lagi pemahamannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan konsep yang ada pada modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak. Konsep yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon ke kontrol disiplin positif. Yang kedua, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Konsep yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Ya, perubahan paradigma stimulus respon ke kontrol. Ya, respon ke kontrol. Ya, coba salah satu mungkin ya, ada yang menggenggam tangannya, atau Bapak Ibu coba genggamkan tangannya dengan erat. Bayangkan apa yang ada di dalam tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang berharga. Ya, Pak Arif tentu punya sesuatu yang berharga ya. Digenggam. Usahakan erat, terus kemudian jangan sampai ada orang yang melihatnya. Nah, coba salah satu yang di sebelah kanan atau kiri Bapak Ibu, coba membujuk Bapak Ibu yang menggenggam tangan tersebut untuk membuka genggamannya. Coba misalnya, boleh dengan bujukan, yuk, monggo, bujukan, rayuan, gombalan, ya, sudah, oh tidak boleh. Ya, dari sini coba saya bertanya, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan atau paksaan teman Anda, atau sebaliknya tidak mau membuka? Membuka atau tidak kira-kira? Tergantung rayuan. Ya, oke. Tapi kalau sesuatu sangat berharga coba seperti berikut. Itu kalau suatu yang sangat berharga mungkin pihak yang memiliki sudah tidak bisa membuka ya. Masalahnya apa? Itu mungkin barang yang dirahasiakan itu bisa nggak boleh terbuka oleh orang lain. Oh iya, tentang masukan dulu. Ya, bisa dibuka, bisa tidak, bisa juga tidak. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kita sebenarnya tidak dapat mengontrol atau mengendalikan orang lain, ya. Tapi orang lain sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri, gitu ya. Ketika kita misalnya sebagai guru kok bisa mengarahkan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti kegiatan pendidikan dengan baik, itu sebenarnya bukan kita yang mengontrol mereka, tapi kita memberikan pengaruh, kita memberikan rujukan, memberikan apa ya, semacam bukan aturan ya, tapi keyakinan yang mana anak-anak tersebut mau terpaksa melakukan hal yang kita perintahkan. Oke, berikutnya pada paradigma teori kontrol itu istilahnya ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tadi sudah disampaikan, guru sebenarnya tidak bisa mengontrol siswa. Kenapa guru kok bisa mengarahkan siswa? Tadi karena kita memberikan rayuan, rujukan mungkin, atau mungkin semacam kesepakatan atau keyakinan ya, seperti itu, sehingga anak-anak mau mengikuti apa yang kita arahkan, perintahkan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, benar sekali. Mengkritik membuat orang bersalah, ini bisa membuat anak itu apa ya, pada teori kontrol yang disiplinnya gagal, cenderung ke arah kegagalan. Kenapa seperti itu? Dengan adanya kritik dan buat orang merasa bersalah, maka orang tersebut mungkin tidak mau mengulangi kegiatan yang dilarang oleh kita. Namun ketika itu dilaksanakan
secara terus menerus, kita dampingi terus, kita awasi terus, mungkin dia mau melakukan. Tapi ketika anak tersebut tidak kita awasi, tidak kita kontrol secara langsung, maka dia bisa jadi melakukan hal yang keburukan yang sama gitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif bermanfaat, ya betul sekali, karena dengan kata-kata misalnya. Tapi ini juga kurang efektif karena ketika sebuah pujian mungkin atau penghargaan yang diberikan kepada anak-anak kita, setiap dia melakukan sebuah kebaikan atau sesuai dengan yang kita minta, maka ketika kita tidak memberikan penghargaan atau memberikan hadiah pada mereka tidak ada keinginan untuk melakukan apa yang kita perintahkan gitu. Jadi hanya sebatas ingin mendapatkan penguatan berupa hadiah atau ucapan pujian dari guru. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa, saya harus bisa mengatur anak-anak, saya harus bisa mengarahkan, gitu ya. Kemudian ini dia, kurang jelas ini. Stimulus respon dan teori kontrol, ini perbedaannya. Terhadap pandangan tentang dunia, untuk stimulus respon itu cara berpikirnya yang pertama, realita atau kebutuhan kita sama. Sedangkan dalam teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sesuai teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ini maksudnya setiap orang kebutuhannya beda. Jelas, siswa kita kebutuhannya beda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol orang melihat memiliki gambaran berbeda. Contohnya mungkin kita si A si B melihat sebuah taman. Si A mungkin melihat taman itu sangat indah sekali karena ada bunga mawarnya, ada bunga tulipnya. Tapi si B bisa jadi menurut saya nggak bagus karena bunga mawar menurut saya nggak bagus. Jadi tamannya kurang cantik. Mungkin seperti itu ya. Terus kemudian satu lagi ini, model berpikir menang kalah. Untuk stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi untuk sesuai teori kontrol ini, model berpikir menang-menang. Jadi tidak menguntungkan salah satu atau satu dianggap menang, satunya kalah, tapi harus dua-duanya menang. Itu dengan cara memberikan penguatan seperti yang sering kita alami ketika kita mengalami menjumpai kasus misalnya ada anak yang bertengkar. Itu dari dua anak tersebut mungkin si A memukul si B, akhirnya si B nangis gitu. Namun kita tidak langsung menyalahkan si A terus membenarkan langsung si B. Kita cari dulu alasannya kenapa si B bisa memukul. Ya, mungkin dengan berikan penguatan. Ya, Pak Guru juga dulu pernah memukul anak, tapi setelah memukul saya langsung sadar ternyata memukul itu tidak baik, perbuatan tidak baik, dan saya harus minta maaf. Nah, dengan memberikan penguatan melalui kata-kata, si A yang tadinya memukul, maka dia memiliki kesadaran dari dirinya, ya bahwa saya salah sudah memukul teman saya, seperti itu. Ya, kemudian masih perubahan paradigma stimulus untuk membangun budaya positif di sekolah,
Maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab melalui desain situasi kondisi yang kita rancang tersebut. Maka budaya positif dapat terwujud sesuai dengan teori Pavlov. Jadi untuk ketika kita ingin membuat siswa kita menjadi lebih baik, maka kita ubah dulu tempat mereka belajar, sekolahnya. Kita mulai dari visi dan misi kita. Visi-misi kita nanti kita sesuaikan dengan budaya positif yang akan kita sampai di sekolah kita. Selain visi-misi ada juga kesiapan guru, kemudian ada fasilitas. Mungkin kita harus sesuaikan dulu untuk membuat murid kita agar sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, yang kedua, disiplin dan motivasi. Nah, disiplin, kalau menurut Bapak Ibu, kalau disiplin, mendengar kata disiplin itu kaitannya dengan apa? Kira-kira apa? Bapak kira-kira Bu Fabian mendengar kata disiplin? Rajin, apalagi? Keterampilan. Ya Pak Edi. Berkaitan dengan disiplin, kira-kira yang terbaik apa? Komitmen, parit, aturan, ya yang lainnya tinggal laku, oke. Terus kalau ada aturan mesti ada hukuman gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Makna disiplin, disiplin artinya belajar. Makna dari dan asalnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu sendiri, Socrates dan Plato. Dari kemana itu ya? Socrates, Plato, ilmuwan dari Arab. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini yang salah. Disiplin ini adalah ciptaan dari seseorang. Misalnya kita menciptakan kedisiplinan, kita membuat aturan dengan tujuan untuk anak-anak agar patuh. Nah, itu ternyata masih kurang tepat. Ya. Berikutnya, disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jelas sekali. Ya, anak-anak disiplin dalam bentuk aturan. Itu tujuannya apa? Agar dia terhindar dari hukuman. Karena apa? Hukuman itu tidak nyaman. Misalnya terlambat masuk, berdiri di depan kelas, kan anak-anak jadi tidak nyaman, gitu ya. Berhubungan dengan itu. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi, tidak harus dengan hukuman. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan konsep restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia berperilaku, melakukan tindakan itu ada motivasinya, ada dorongannya. Ada dua, berasal dari dua aspek. Yang pertama adalah dari eksternal, motivasi eksternal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak itu mengikuti berperilaku menghindari hukuman. Maka kasihkah men orang maju. Sampai sing rapiah men orang ditunjuk pas pacaran. Kalau seperti itu, maka apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu yang ada di pikiran anak-anak kita. Jadi hanya sebatas dan yang orang topi besok bapak mau ya. Nah, kan seperti itu. Terus motivasi eksternal yang kedua, tujuannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau hadiah, itu mungkin ya. Misalnya dalam satu acara anak kumpul, siapa yang bisa membacakan Pancasila? Saya Pak Guru. Baca Pancasila. Setelah selesai baca,
diberikan hadiah. Dan ini juga kurang tepat, karena kalau seperti itu yang ada di pikiran mereka adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya. Jadi hanya sebatas menginginkan imbalan, menginginkan pahala dari orang lain. Nah, motivasi eksternal ini timbul dari luar. Yang timbul dari luar itu biasanya kurang bisa bertahan dengan lama atau jangka pendek. Nah, yang kedua, motivasi internal. Bahwa motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif ini, ya, anak itu tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Di dalam pikiran anak, dia berkata, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang bagus, ini yang dari motivasi internal. Jadi sesuai dengan kesadaran diri, timbul dari hati, dan mereka yakini bahwa itu sesuatu yang benar, bukan karena dorongan dari luar, dari orang lain atau dari aturan-aturan yang ada, tapi timbul atas kesadaran diri sendiri. Ya, nanti akan dibahas di restitusi. Nah, tugas pendidik adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri yang berdampak, nah dampaknya jangka panjang, terus tidak akan terpengaruh pada hubungan atau hadiah. Seperti misalnya kalau anak-anak kita kan masih gitu, ya, kenapa kok anak rajin pikir? Ya karena aturannya di situ tertulis aturan pikir harus bersih. Ketika tidak bersih ditambah 1 minggu misalnya, atau mungkin karena ada Pak Guru lewat, wah bersih tidak. Tapi ketika tidak ada Pak Guru, ketika tidak ada aturan yang tertulis, mungkin mereka tidak akan melakukan pekerjaan dengan benar, seperti itu. Tapi ketika motivasinya itu timbul dari pribadi, dari diri sendiri, dan itu menjadi keyakinan, oh kelasnya kalau ini bersih, saya yakin pasti belajar enak. Nah, kalau sudah muncul dari diri sendiri, maka itu tidak terpengaruh mau ada hadiahnya atau tidak, mau ada aturannya tidak, tapi sudah menjadi keyakinan bahwa kebersihan kelas adalah kenyamanan untuk kita belajar. Nah, itu jangka panjang, ini yang kita harapkan. Ketiga, konsep kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar atau pokok. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. 2, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan yang 5, kekuasaan. Nah, kelimanya ini merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi oleh manusia. Oke, berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang kita harapkan kan disiplin positif. Nah, di sini kita bahas dulu apa saja sih disiplin dengan konsep identitas gagal. Yang pertama ada hukuman. Nah, hukuman ini adalah identitasnya gagal atau tujuan menjurus pada kegagalan. Hukuman itu ciri khasnya menyakitkan, jelas ya, menjadi takut, tidak nyaman, menyembunyikan kesalahan, merasa rendah diri. Misalnya nih, satu pasaran, ada anak yang mungkin ngobrol dengan teman sebelahnya, panggil, Mas ini maju, kamu berdiri di depan, menghadap ke teman-teman. Yang mereka rasakan apa? 1, nyaman tidak nyaman, terus takut, jelas takut karena nanti akan dimarahi Pak Guru. Terus menyakitkan hati, juga fisik, mungkin panas terlalu panas itu. Dan kemudian rendah diri karena merasa malu, malu kalau masalah gitu. Nah, yang menyembunyikan kesalahan misalnya ini menuntut anak untuk tidak jujur. Ketika anak melakukan kesalahan,
Dan kita tahu bahwa ada aturan hukumannya kalau misalnya anak mencontek, hukumannya adalah misalnya mengerjakan soal, diberi soal selama seminggu. Dengan adanya hukuman kan dia takut, maka dia tidak bilang ke mungkin tidak mau jujur ya, menyembunyikan ya kesalahannya. Mungkin ketika ditanya, tidak Pak Guru, saya tidak mencontek, padahal dia mencontek. Sehingga ini menjurus pada identitas gagal. Terus yang kedua, penghargaan. Nah, ternyata penghargaan juga menjurus pada identitas gagal. Nah, ini juga harus saya temui di sini ya. Kenapa sih? Ada alasannya. Pertama, kurang efektif. Anak yang diberikan penghargaan, baik berupa hadiah atau ujian, maka setiap dia melakukan sesuatu, dia itu hanya sebatas mengharapkan imbalan atau penghargaan. Ketika suatu kegiatan tidak ada penghargaannya, tidak ada imbalannya, maka anak itu tidak akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan baik, dengan maksimal. Begitu. Terus yang kedua, kreativitas melemah. Nah, ini maksudnya ketika guru memberikan arahan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang Pak Guru inginkan, ketika anak sudah bisa melakukannya dengan tepat, dengan benar, dia akan mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah. Namun yang di pikiran anak tersebut, oh saya harus sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Guru biar dapat penghargaan. Saya harus sesuai dengan perintah Pak Guru biar mendapatkan penghargaan. Sehingga mereka tidak diberikan kesempatan untuk berpikir lebih luas lagi. Mereka tidak punya kesempatan untuk menuangkan ide mungkin model yang berbeda sesuai yang diarahkan Pak Guru gitu. Sehingga kreativitas mereka, ide mereka jadi melemah. Yang ketiga, timbul rasa iri dengan murid yang lain. Nah, ini sering kita jumpai ya. Ketika ada anak yang mungkin menonjol di kelas, sering ikut lomba, dapat hadiah, ranking 1 terus dapat hadiah. Mungkin teman perasaan yang lainnya, teman-teman yang lainnya merasa, oh, kok selalu yang dapat hadiah Winda ya, maning-maning Winda, maning-maning oleh penghargaan Winda, oleh hadiah Winda. Nah, mungkin yang lainnya jadi merasa iri seperti itu. Nah, ini yang identitas gagal, dan ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Melalui konsekuensi di sini, yang pertama memerlukan monitoring terus-menerus. Nah, konsekuensi bagus, tapi membutuhkan monitoring atau dipantau secara terus-menerus. Ketika sudah tidak dipantau lagi, maka kedisiplinannya akan melemah seperti itu. Yang kedua, jangka pendek, tidak bertahan jangka panjang. Kedua, yang ketiga, mendorong kepatuhan, patuh sesuai dengan arahan dari aturan dari Pak Guru, aturan yang dibuat Pak Guru. Terus yang ketiga, murid atau anak belajar taat peraturan. Ya. Betul, tapi hanya sebatas mentaati peraturan. Terus yang kelima, dibuat oleh guru dan murid atau anak. Dibuat oleh guru sendiri atau aturan disiplinnya juga bisa dengan anak, gitu ya. Yang jelas di situ ada peran guru yang mengatur tentang disiplinnya, gitu. Nah, ini konsekuensi identitas sukses. Tapi ada yang lebih sukses lagi, lebih baik lagi. Nah, istilahnya restitusi. Nah, ini juga yang baru saya temui di pendidikan CGP ini, istilah restitusi. Nah, yang ada di istilah restitusi ini, yang pertama, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Yang kedua, masalah terpecahkan, belajar dari kesalahan. Yang ketiga, mendorong disiplin positif. Keempat, murid atau anak belajar bersama-sama. Dan yang kelima dibuat oleh murid atau anak. Nah, ini maksudnya gini. Dalam konsep restitusi ini, itu guru itu mendorong siswa untuk
keyakinannya atau kesadarannya itu tumbuh dari dalam diri. Salah satu contoh disiplin atau yang istilahnya di CGP itu bukan aturan tapi keyakinan. Keyakinan kelas itu dibuat sendiri atas usul dari siswa melalui kesadaran mereka sendiri. Jadi bukan dari gurunya. Nanti keyakinan kita yang pertama adalah berangkat tepat waktu. Jadi bukan dari guru, tapi dari kesadaran mereka. Nah, tugas kita itu memunculkan kesadaran mereka agar kesadaran mereka itu dapat tumbuh tentang keyakinan yang dibutuhkan di kelas. Nah, ketika itu keyakinan dari dalam diri, maka masalah terpecahkan. Misalnya ada masalah mencontek gitu. Jadi ketika ada anak mencontek, si pelakunya itu tidak langsung, oh iya, aturan kita tidak boleh mencontek, bukan seperti itu. Tapi mereka yakin, oh, saya sudah berbuat tidak benar karena mencontek adalah tidak jujur. Nah, yang diharapkan seperti itu, timbul dari keyakinan diri sendiri. Nah, kemudian bertanggung jawab jelas, murid akan bertanggung jawab tanpa diminta, tanpa harus dipaksa oleh aturan seperti itu. Ya, berikutnya, ya, kalau keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Coba ada pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan memakai helm saat berkendara motor? Coba alasannya apa kira-kira? Keamanan diri sendiri, ya betul. Kemudian mengapa kita menerapkan peraturan untuk memakai masker saat di tempat umum? Agar apa kira-kira? Kenapa harus pakai masker? Terhindar dari? Ya, boleh ya, agar tidak tertular. Nah, siapanya? Nah, ternyata keyakinan pada peraturan di atas adalah memakai helm agar aman saat berkendara. Semua paham ya, kalau pakai helm itu agar aman. Terus yang kedua, memakai masker agar tidak tertular virus dan penyakit. Ya, agar tidak tertular virus dan penyakit. Sehingga kita paham ini bukan sebuah aturan, tapi sebuah keyakinan. Pakai motor, pakai helm. Oh, karena aturannya pakai helm. Bukan seperti itu, tapi pakai helm. Oh iya, karena agar aman gitu. Jadi kita bahasanya bukan peraturan, tapi sebuah keyakinan. Gitu. Berikutnya, ini tentang posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, monitor atau memantau. Yang kelima, manajer. Apa bedanya? Oke, ini. Ya, kurang jelas nih. Nomor 1 itu sebagai penghukum, kedua membuat rasa bersalah, sampai yang kelima adalah manajer. Kita lihat dari tindakannya. Kalau guru memposisikan diri sebagai penghukum, maka tindakannya dia memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, mendiamkan, menceramai, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, tindakannya membuat pemakluman. Yang keempat, pengawas, memantau dan mencatat. Sedangkan manajer, tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, sering ya kita marah dengan siswa, sering. Karena mungkin berlaku tidak baik ya, melakukan hal yang tidak baik. Nah, kalau kita marah, berarti kita ada di posisi penghukum. Kemudian bisa juga kita mendiamkannya. Ada anak yang terlambat, dia diam aja, pura-pura tidak tahu. Lihat tapi pura-pura tidak peduli lah maksudnya. Setelah dia duduk, dia masih rasa, aduh, aku bersalah. Jadi lah seperti ya.
Oke, terus dari perkataannya, kalau guru penghukum ini ya, kebaca tidak ibu Pak Ujo? Baca. Kalau kamu titik-titik bapak akan ya, misalnya, kalau kamu terlambat lagi besok setrap itu sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Bapak kecewa sama kamu sudah melakukan pelanggaran. Seharusnya kamu tahu, kamu harus berangkat lebih awal. Sebagai teman, nah perkataannya seperti ini. Oke, kerjakan PR-nya dong demi Pak Guru. Kan kamu gak kasihan sama Pak Guru, sudah mendampingi belajar, ke orang master Pak Guru, itu sebagai teman. Terus sebagai pengawas, kamu sudah tahu aturannya kan? Nah, jadi mengawasi, data terlambat. Yo, kamu tahu aturannya apa? Aturannya adalah berangkat, misalnya pukul 7, kamu terlambat, gitu, ya. Terus sebagai posisi di manajer, ditanya orang langsung diancam, apa sebenarnya harapanmu, tujuanmu apa, harapannya apa dengan kamu berkata terlambat, gitu. Ya, kemudian sampai pada motivasi yang berkembang. Nah, untuk motivasi yang berkembang dari 1 sampai 4 ini motivasi ekstrinsik. Nah, yang kelima sebagai manajer adalah intrinsik. Nah, ini yang kita harapkan di posisi kelima sebagai manajer. Waktunya Oke, berikutnya segitiga restitusi. Ada 3. Ini gambarnya. Nah, penjelasannya ini. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini sudah saya praktekkan kemarin. Itu melalui 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Kemarin saya mencoba pas ada masalah anak yang mencontek berebut buku kemudian sampai bukunya sobek, itu saya coba terapkan dengan segitiga restitusi sesuai langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, pada anak yang berbuat salah, kemarin kan si Fajar sama Rafa, yang ngetek Rafa, yang dicontek Fajar. Nah, Rafa biar tidak merasa gagal, saya berikan stimulus penguatan berupa misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Dan anak-anak bocah salah jangan langsung menghukum, tapi ditanya dulu, Mas, kamu setelah melakukan apa? Misalnya contek, nah kamu tahu salah berarti ternyata gini, manusia itu sebenarnya tidak ada yang sempurna. Pak Guru juga dulu pernah mencontek misalnya, atau pernah melakukan kesalahan, bukan mencontek ya, nanti mau video, pernah melakukan kesalahan ya, tapi Pak Guru bagaimana Pak Guru memperbaiki kesalahan Pak Guru? Itu kita tanya dengan dengan perkataan contoh seperti ini. Ini untuk menstabilkan identitasnya agar tidak merasa gagal dengan penguatan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Tahapan validasi kebutuhan membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Nah, dilakukan dengan perkataan dulu. Mas, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau mungkin kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemarin waktu saya tanya pada Rafa, kenapa kamu mencontek, apa alasannya? Nah, itu ada pada tahapan validasi kebutuhan. Ya, jadi kita
menanyakan apa sih yang sebenarnya Rafa butuhkan, kenapa sampai mencontek. Nah, itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dibuka dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi kita membuat anak-anak itu sadar bahwa tindakannya itu tidak baik. Kita berusaha menyadarkan anak tersebut. Nah, ini pada tahapan menanyakan keyakinan. Ya, itu untuk konsep-konsep materinya. Dan ini beberapa ada dua contoh, dua contoh praktek tentang keyakinan kelas dan penerapan segitiga reciprocity yang pernah saya laksanakan. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mungkin bisa sambil Bapak Ibu perhatikan. Barangkali tidak seluruhnya saya tanyakan deh, biar tidak menyita waktu. Ya. Di sini saya menanyakan kepada siswa. Jadi bukan saya mengawali keyakinan. Keyakinan itu gantinya peraturan ya, bukan peraturan ya, tapi istilahnya keyakinan. Di sini saya menanyakan hal-hal positif yang perlu, yang harus ada di kelas. Ya, siswa menuliskan keyakinan kelas. Ya. Jadi siswa itu menurut apa yang diyakini, yang dipahami siswa tentang hal-hal positif yang diperlukan di kelas. Ya. Jadi bukan merupakan produknya guru, tapi hasil dari keyakinan mereka masing-masing. Nah, di sini dari hasil keyakinan yang mereka tulis dirangkum dan dijadikan satu. Ya, ini saya mencoba mengembalikan apa yang mereka tulis dengan hal positif yang ada di lingkungan sekitar kita, gitu ya, atau yang kita pahami. Misalnya, yang sudah saya tulis, ya, rambut dan kuku bersih. Rambut dan kuku bersih, saya kembalikan kepada mereka. Kalau rambut dan kuku bersih, kira-kira itu hal yang baik atau tidak? Ternyata baik dan mereka setuju dijadikan keyakinan kelas. Nah, ini sudah kesepakatan dari anak-anak. Nah, ini kegiatan menuliskan hasil keyakinan yang mereka rancang. Nah, tujuannya agar untuk menguatkan keyakinan yang sudah mereka rancang sendiri.
Ya sekali lagi itu bukan produk dari guru tapi dari siswa. Mungkin kita bisa mempercantik bahasanya ya, bahasanya dipercantik. Mungkin kalau anak-anak kan bahasanya masih lugu, jadi kita percantik lagi seperti itu. Nah, ini kegiatannya pembentukan keyakinan kelas. Jadi intinya budaya positif keyakinan di kelas, melalui penerapan keyakinan di kelas kita merumuskan, merancang keyakinan kelas, tapi kita munculkan dari kesadaran dan keyakinan siswa masing-masing. Nah, tujuannya juga agar mereka lebih sadar dan memahami ketika melakukan kesalahan atau melakukan perilaku yang negatif. Nah, satu lagi ini ada penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Ini pemecahan masalah menggunakan konsep segitiga restitusi. Ini baru saya kenal juga di CBP. Ini ada cerita saya sedang mengajar tentang kondisi geografis Indonesia. Kemudian saya tinggal sebentar di kantor karena mau mengisi tinta yang habis. Setelah saya tinggal ternyata ada kejadian, ada masalah anak mencontek jerapah dan gajah seperti itu. Nah, melalui tahapan segitiga restitusi, saya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini tahapan yang pertama, saya mencoba menstabilkan ya. Saya membimbing siswa menggali keterangan yang sebenarnya terjadi, kejadian apa, masalah apa dari kedua belah pihak antara rapat dan baca. Kemudian di tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, saya menanyakan alasan kepada rapat, kenapa melakukan hal semacam itu, kenapa harus mencontek gitu ya. Nah, mencontek itu menurut kamu bagaimana, benar atau salah gitu. Nah, balik lagi. Terus tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu apa? Bahwa kita tidak boleh merusak barang milik orang lain, terus tidak mencontek gitu ya. Sehingga dengan menanyakan keyakinan kelas ini, Rafa sadar bahwa tindakannya sudah salah gitu. Nah, ini contoh kejadian. Nah, ini Rafa sedang bingung mengerjakan, garapnya bingung karena wasinya yang asri tidak boleh. Dia masih mencoba berusaha mencari jawaban. Akhirnya di sebelah kiri ada yang mengerjakan, dicontek. Kemudian ketahuan masih pacar. Nah, dengan memaksa Rafa minta jawaban pacar. Karena tidak diperbolehkan, terjadi tarik menarik itu yang pacar sekarang. Hingga akhirnya kertasnya sobek terus disiram ya, tinggal satu tahapan sebentar lagi ngaji.
Ya, kemudian saya mampir ke dalam tersebut. Dengan menggunakan segitiga restitusi, saya menanyakan alasannya, kejadiannya apa saja yang terjadi, terus alasannya kenapa melakukan tindakan mencontek dan sampai merobek buku. Kemudian saya juga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, menanyakan membalikan tindakan fajar, si Rafa, membalikannya lagi bahwa masyarakat itu tindakannya bagaimana. Nah, atas jawaban Rafa sendiri menjawab bahwa mencontek adalah perbuatan yang tidak baik, menyobek buku teman juga tindakan yang tidak baik. Nah, atas dasar keyakinan Rafa sendiri, akhirnya Rafa mau memperbaiki kesalahan dengan berjanji tidak akan mencontek lagi dan juga akan mengganti bukunya fajar yang sudah rusak. Nah, akhirnya tidak berjanji tidak mencontek lagi dan membalikan bukunya fajar, membalikannya ke koperasi. Ya, setelah apa namanya? Nih, terakhir ini setelah selesai gitu ya. Ya. Sudah diberikan. Ya, berikan. Kemudian mereka saling minta maaf, terus akhirnya mereka berdua bisa pulang bersama dan akrab kembali. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari pembenahan atau penerapan segitiga restitusi. Dari masalah ini, mungkin kalau kita lihat, kita hanya fokus pada kesalahan si Rafa, tapi dengan segitiga restitusi ini kita tidak boleh membuat si Rafa itu merasa rendah diri, merasa gagal dengan tindakannya, ya, karena itu tadi bahwa semua tindakan itu ada tujuannya, ada motivasinya. Nah, kita meluruskan motivasi dan tujuan itu, kemudian penerapan tindakannya benar seperti apa. Nah, melalui segitiga restitusi ini kita berikan penguatan pada keduanya. Penguatan yang saya berikan kepada Rafa adalah yang tadi disampaikan ya. Semua orang tidak ada yang sempurna. Pak Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Tapi anak yang baik adalah anak yang mau memperbaiki kesalahannya. Dan itu timbul dari keyakinan si Rafa untuk bisa mempertanggungjawabkan dan memperbaiki kesalahannya. Itu dengan berjanji tidak mencontek dan akan mengembalikan bukunya si Fajar. Kemudian si Fajar juga saya berikan penguatan, yaitu apa? Bagus, karena kamu sudah mempertahankan apa yang menjadi jawaban kamu, dan kamu sudah benar seperti itu. Nah, itu penguatan untuk si Fajar. Nah, itu dia Bapak Ibu, sampai pada slide terakhir yaitu ucapan terima kasih. Nah, intinya penerapan budaya positif di sekolah yang dapat kita ambil ya, intinya yang pertama, kita percaya bahwa setiap siswa kita itu memiliki karakter yang bermacam-macam, berbeda-beda, punya keterampilan yang berbeda-beda, tidak boleh kita samakan. Ya, tugas kita adalah menyesuaikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Kita melayani apa yang mereka butuhkan, yang mereka yakini. Gitu. Tujuannya agar mereka dapat tumbuh menjadi anak yang pandai dan cerdas. Kemudian aturan, komitmen, hukuman itu adalah identitas gagal. Penghargaan itu juga
menuju pada identitas gagal. Kita pakai yang namanya restitusi. Dimana dengan restitusi ini kita mencoba membangkitkan keyakinan yang tumbuh yang ada di dalam anak-anak kita. Kita munculkan ya keyakinan itu dengan bantuan kita, seperti itu. Kemudian budaya positif sekolah, terkait budaya positif sekolah berarti kita juga perlu mempersiapkan persiapkan dari sekolah dulu, dari gurunya, karakternya, mungkin tindak tanduknya, kemudian dari sekolahnya, fasilitasnya, atau mulai dari visi misinya itu kita sesuaikan dengan tepat agar budaya positif di sekolah itu dapat berjalan atau dilaksanakan. Mungkin itu dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Ya. Yang disampaikan mengenai motivasi siswa yang disampaikan bahwa kemudian kajian itu ternyata kurang efektif. Tadi hanya disampaikan tapi tidak memberikan solusi yang seperti apa supaya anak kita termotivasi tanpa memberikan hadiah. Nah, termotivasi tanpa memberikan hadiah. Nah, itu kembali lagi kepada budaya positif. Nah, ketika kita sudah membudayakan bahwa anak merasa aku harus selalu tampil baik, aku harus berani, aku harus bisa menjawab pertanyaan Pak Guru dengan benar, itu sudah membudaya, maka anak tersebut tidak oleh hadiah lah, mungkin tidak seperti itu, tapi mereka secara sadar, saya pengen jadi anak yang pandai, biar menjadi anak pandai, terus juga disenangi oleh guru. Saya mau bertanya, nah mungkin seperti itu dari budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Memang sih tidak mudah ya, tidak seketika itu, karena yang namanya budaya kan berawal dari kebiasaan. Nah, kebiasaan yang diulang akhirnya menjadi budaya. Mungkin ini bagian dari usaha yang kita mulai dari hal yang kecil dulu, nanti biar menjadi budaya sekolah. Mungkin itu Pak Arif. Ada lagi? Ya, jadi intinya itu tadi ya, hukuman, terus peraturan, ada penghargaan, komitmen itu identitasnya sukses, tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu kita kenal dengan tadi namanya restitusi. Dan bentar lagi Pak Arif akan memahami restitusi apa setelah mulai CGP-nya. Ya, mungkin itu. Ada lagi mungkin dari Bapak yang lainnya. Oh ya, mau bertanya. Apa adiknya Bu Robiah? Ada. Pelaksanaan budaya kita itu di sekolah itu hampir kebanyakan salah ya Pak ya. Maksudnya apa? Kita selalu memberi hukuman kepada anak. Kadang-kadang kita ancam. Kita pelaksana setiap harinya kita harus bisa berbuat gitu. Berubah supaya kita bisa baik. Budaya tersebut. Ini yang mikir mungkin masih harus supaya kita yang menyadari kita harus berubah supaya kita jangan selalu memberi hukuman terus. Ya mungkin itu nanti sedikit demi sedikit berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas sekolah kita dengan berbagai konsep-konsep baru yang ya saya dapatkan, terus teman-teman dapatkan yang di luar sana. Mungkin kita sedikit bisa menerapkannya di sekolah kita dengan tujuan agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu. Ada lagi dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, segera akan kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas mungkin penjelasan saya yang ngalor itu kurang dapat dipahami.
karena mungkin saya baru modul 1, baru masuk modul 2, belum begitu matang pemahamannya. Barangkali di lain waktu bisa dilanjutkan dengan di lain waktu seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu dari tadi sekitar pukul 9:30 sampai sekarang sudah 10:46. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.